liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'u lahu. Sadaqallahul adzim. Sadaq Rasulullah. Kembali pada kita senantiasa untuk selalu menghadirkan hati kita menjadikan puja-puji syukur dan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat ini kita masih dapat bermuwajahah, masih dapat bertatap muka, masih dapat kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita syukuri apapun yang diberikan Allah kepada kita. Semoga dengan syukur nikmat ini Allah akan menggolongkan kita di dalam hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam sekiranya tetap tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya, para pengikut-pengikut yang setia insyaallah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ketua Mushola, juga yang kami hormati para alim ulama, juga yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, dan juga yang kami hormati Bapak Muhammad Said yang hadir di tengah kita. Alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun dalam keadaan kita berduka, tetaplah kita selalu memuji Allah, tetaplah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kematian, mau tidak mau, suka tidak suka, harus wajib bagi kita. Artinya kematian ini terkadang uji kita, belum nak tahunya mati kita. Ngaku al mautu ya'ti bautatan. Maut itu terkadang datangnya tiba-tiba. Ngaku dikatakan tiba-tiba, kadang kan masih sehat, masih ngobrol malam ini lah. Nggak tahunya besok laju, kadang kan belum nyampe rumah laju itu, ya kan? Maka kita ngapa bersyukur kepada Allah? Ngapa? Karena kematian ini tetap ada, kapanpun ada, tidak tua, tidak muda, dan kematian itu pasti akan datang dengan kita. Al mautu ya'ti bautatan. Maut itu datangnya secara tiba-tiba, jadi tidak ditentukan. Tidak kata nak tua nian, sakitnya tidak. Kadang kan masih muda. Ini yang meninggal berapa umurnya? 55. Sudah lumayan juga kan? Ada yang sudah 60. Di sini ada 60. Ada yang 60. Ada. Ya tidak bisa. Kita meninggal Bapak Ibu, mati ini tidak tentu. Iya, kadang kan yang sudah 60 lebih itu belum mati-mati. Iya kan? Masih gagah. Ada yang masih di bawah 60 laju. Tidak usah itu dalam perut dia mati, katakan. Kalau memang haknya mati. Wa makana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitabam muajjalah, sudah jelas. Tapi kalau mati itu atas izin Allah mati itu. Walaupun mana dililis mobil diapakan ketumbur mobil motor truk lah, kalau belum waktunya mati belum. Makanya wa makana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitabam muajjalah, artinya kematian ini memang izin Allah, diizinkan Allah. Kalau belum diizinkan Allah, belum kita nak mati. Itulah makanya sebelum kita menghadap Allah SWT, sebelum maut itu datang kepada kita, maka perbanyak zikir kita, perbanyak taubatan nasuha kita kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Artinya kita ini banyak dosa, Pak, Bu, dengarlah di dalam ini. Ibu-ibu banyak dosa, bapak-bapak banyak dosa. Artinya apa? Kita tahu kita ini banyak dosa. Nabi Adam itu Bapak Ibu cuma satu kesalahannya, keluar dari surga. Ya kan? Apa kesalahan Nabi Adam?
Makan buah khuldi itulah cuma kata kesalahan lain. Langsung turun dia dari surga itu. Kita ini banyak kesalahan. Ibu-ibu, Bu, banyak kan kesalahan melawan laki. Ya sekarang kan banyak ibu-ibu yang melawan laki itu. Tidak tahu di sini ada yang lawan dan di dalam ini. Artinya apa? Itu dosa. Makanya Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati sebelum engkau menjadi muslim. Artinya apa? Artinya penafsirannya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat pada Allah. Ngapa sebelum nyesel? Banyak di Al-Quran itu sudah nyampe di akhirat sana nyesel pengen balik lagi. Ya laitani kuntut turaba. Ya Allah, ngapa aku dijadikan manusia, tidak dijadikan binatang baik? Ngapa? Kalau binatang matinya jadi turab, jadi tanah, kuntut turaba. Tidak ada pertanggungjawaban. Manusia ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak dalam Al-Quran itu yang sudah nyampe sana itu pengen balik lagi. Ngapa? Hanya sekedar untuk bersedekah, hanya sekedar untuk bersujud, nyesel di sana itu. Sekarang belum nyesel, enggak sholat santai baik, ya kan? Tidak ngaji santai baik, tidak sedekah santai baik. Sudah di sana baru kerasa, oh ngapalah aku nih dulu, ngapalah aku nih dulu tidak sedekah ya Allah, ngapalah aku nih tidak ngaji, ngapalah aku tidak sholat, nyesel. Maka nyesel. Maka yang kita gawat ini cuma 3. Idza ma tabnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Kemana? Ke pondok-pondok pesantren, ke sekolah-sekolah. Jalan. Selagi jalan dipakai uang, ngapa dapat jariyah gitu, ya kan? Punya ilmu, maka sedekatin jariyah. Sedekah jariyah itu yang gak kita mati. Yang kita gawat mati itu sedekah jariyah. Harta yang ada dengan kita itu belum tentu akan menyelamatkan kita. Harta yang kita sedekahkan, harta yang kita berikan kepada orang lain untuk untuk kemaslahatan umat, maka itulah yang akan menjadi saksi harta kita di sana, yang akan menyelamatkan kita. Sedekatin jariyah. Kedua apa? Au ilmun yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Maka punya ilmu diajarkan, dimanfaatkan. Jangan diam-diam baik punya ilmu. Bisa ngaji, ajarkan ngaji, ya kan? Bisa silat, ajarkan silat. Bisa masak, ibu-ibu, Bu, bisa masak, ajarkan mau masak. Jangan malu-malu ngajarkan mau masak. Ini bumbunya, ini bumbunya, ini bumbunya, ya. Jangan takut disaingi, ya. Kenapa harus? Kenapa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, al-waladin sholih yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Imak kita, bak kita di sana itu, Pak Bu, itu memerlukan doa kita. Doa kita itu perlu di sana. Kalau ada wong yang ngomong, doa itu tak nyampe, atau siapa tak nyampe? Ngapo? Minal muslimin wal muslimat. Makanya ngapo? Waktu kita khutbah itu rukun khutbah, berdoa itu. Kalau tidak Allah maghfir minal muslimin wal muslimat, ngapo? Tidak sah khutbahnya itu. Berdoakan, berdoa. Salah satu berdoa. Ngapo? Itu nyampe. Nyampe tak kira-kira ibu-ibu? Nyampak. Turun. Naik. Ini tandanya ceramah suruh stop ini. Yang itu nian kendala mau ceramah lah. Kadang kan mati lampunya, kadang mati mic-nya, itu loh. Tapi kalau nyanyi, woi, bagus nian mic-nya itu. Pas kira ceramah, macet-macet mic-nya itu, udah biasa itu ya. Nah, makanya nyampe mana tadi nih lupa aku nih? Hah? Masa? Kok masa sih? Artinya apa? Artinya kehidupan kita ini bakal mati. Jangan kita tenang, jangan kita terlena. Dan mati itu ada tandanya, Bu, Pak. Kematian itu ada khos, ada am. Ada secara umum,
atau tanda secara khusus. Makanya Imam Al-Ghazali itu Bapak Ibu, pada saat dia meninggal dunia, maka dia sudah tahu tanda-tanda kematian itu, Imam Al-Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali itu sudah membuat dewek kapannya Bapak Ibu nak meninggal itu. Sudah mandi bersih Imam Al-Ghazali itu. Sudah buat kapan dewek, sudah mandi, sudah bersih. Setelah 3 hari sebelumnya lah puasa. Jadi waktu mau ngedonkan perut sudah bersih, jangan lagi lah rapat. Itu Imam Al-Ghazali. Dia udah tahu tanda. Maka tanda Bapak Ibu, kita ini ada tanda galau sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang ada yang tahu, ada yang tidak. Tapi bagi orang yang beriman, tanda itu pasti tahu. Dari 100 hari 100 hari kita nak meninggal dunia itu tandanya apa? Akan bergetar hebat. Dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini tandanya itu. Ada getaran yang tidak pernah kita rasakan selama ini. Sudah belum bergetar-getar itu? Ibu-ibu? Belum, bapak-bapak belum juga? Getar dari ujung rambut sampai ujung kaki? Belum? Kalau udah mulai getar-getar, hati-hati, 100 hari lagi itu. Nah, itu bukan main-main, ya. Itu tanda khusus, Pak. Kedua, 40 hari lagi nak meninggal dunia. Kalau 40 hari lagi nak meninggal dunia, biasanya kuping berdenging terus, kuping gitu. Tidak kelar-kelar, berdenging terus. Ngapa? Di Lauhul Mahfuz ada satu batang, yang setiap batang itu ada daun, dan setiap daun itu ada nama kita. Misalnya namanya Soma, ada Soma di sini. KTE memang alhamdulillah kalau KTE. Ya, nama di godong itu namanya Soma. Nah, galak berdenging itu 40 hari itu godong itu, Pak. Kalau sudah 40 hari nak meninggal dunia, itu dia nak nyampak. Godong itu nyampak, nguning. Nah, biasanya nyampak itu kena godongnya, kena godong lain. Nah, godong itu misalnya ada nama kita, itu galak berdenging kuping itu. Kira-kira macam itu. Nah, hati-hati kau juga katanya kan. Hati-hati, aku udah duluan. Ting, gitu. Berdenging, hati-hati. Jadi dengingan di kuping itu kadang-kadang hati ngeri-ngeri juga kita tuh. Denging terus ini ngapo, gitu kan. Ngapo, deh. Nah, itu 40 hari lagi, maka akan bergetar hebat. Di mana? Di tengah pusat kita ini. 40 hari meninggal. Denyutan kencang. Berdenyut kencang di pusat kita. Tidak tahu, aku tidak pernah juga ngerasakannya itu. Belum pernah selain ngerasakan itu. Berdenyut kencang, adonia. Tapi bagi orang beriman, dia tahu itu. Oh ya Allah, ini tanda nih. Bukan sakit perut, tapi adonia khusus. Ya. Ada tanda khusus 40 hari lagi. Nah, kalau sudah mulai berdenyut-denyut kencang di sini, di pusat, ya hati-hati be. 40 hari lagi. Belum ada yang di sini berdenyut di pusat. Sudah belum? Belum, alhamdulillah. Belum ada yang berdenyut nih Pak Said, ya. Alhamdulillah. 40 hari lagi. Terus 7 hari nak meninggal dunia secara khosim, ya, khusus bagi umum yang khusus. Biasanya wong yang khusus ini dia diinjil sama Allah, dikasih cobaan sakit. Biasanya kalau wong sakit itu udah galak makan, itu wong sakit. Tapi kebalikannya, kalau nak meninggal dunia nih 7 hari lagi kita nak meninggal dunia, maka biasanya kita udah galak makan, nak makan terus. Ada tak wong sakit nak makan terus? Banyak. Nak makan terus, lapar terus, lemak, selera makan bertambah. Maka hati-hati kalau mulai sakit. Mak kita, mbak kita sakit tapi nak makan terus dah, tak usah tunggu jauh-jauh. Ingat lagi itu tandanya. 7 hari lagi nak mati. Ada tak di sini yang sakit, kira-kira lagi sakit pengen makan terus? Ya di luar ada belum? Ada. Kalau ada 7 hari lagi itu hati-hati. Itu cara khusus memang. Ini memang pelajaran yang memang di luar nalar.
Benar. Tapi ada, bukan main-main. Nah itu 7 hari lagi kita nak meninggal dunia. Terus 3 hari lagi, 3 hari lagi kita nak meninggal dunia, akan berdenyut kencang. Di mana? Di tengah-tengah dahi kita ini. Tengah-tengah dahi. Aku tadi nak berangkat ke sini, pening juga kepala di dahi aku tadi. Duduk apa yola, bukan. Agak pening-pening tadi bagi tadi kan. Nah, 3 hari lagi ini gitu. Agak pening-pening dikit tadi itu ke rumah. Rupanya tadi itu pening ini, apa? Asap, ya, ngisep asap seharian ini. Ya, agak pening makanya hati-hati ya. Nah itu 3 hari nak meninggal dunia, ngapo akan berdenyut kencang di tengah-tengah dahi kita ini. Maka hati-hati. Kalau sudah mulai denyut, aku kalah ngeri-ngeri Pak itu ya. Aduh, yang apa bukan, ini yang bukan. Ya, ngapo? Kalau sudah tahu itu 3 hari lagi kita nak meninggal dunia. Kalau sudah tahu Pak, makanya biasanya kalau sudah denyut di sini, itu mata yang hitam ini sudah mudar, putih, banyak sudah putih, pudar. Kuping yang biasanya ini ke dalam, ini keluar, ini ke dalam. Cupingnya ini masuk ke dalam sini. Cuping bukan kuping, cuping yang di sini. Nah, masuk ke dalam. Itu tanda dilihat makanya. Kalau lagi berkaca lah masuk ke dalam, belum cupingnya gue lah. Nah, sini nah jingok-jingok. Berkaca itu jangan dikacai rai jingok-jingok kuping ini sudah masuk apa belum? Turun apa belum kuping aku ni lah. Kuping mulai turun. Itu 3 hari lagi nak meninggal dunia. Yang terakhir, apa ciri-ciri wong nak meninggal dunia itu akan berdenyut kencang di mana? Di tengah-tengah dahi, di tengah-tengah ubun kita ini. Sehari lagi nak meninggal. Di mana? Di tengah-tengah ubun-ubun kita ini. Ngapa? Malaikat nyabutnya dari mulai ubun-ubun. Makanya kalau ada wong sakaratul maut, wong sekarat nunggunya jangan di pucuk pala. Nunggunya di samping kiri atau kanan. Ngapa? Malaikat nyabut itu dari ubun-ubun. Kalau nunggu wong sakaratul maut di pucuk pala yang meninggal nak meninggal, malaikat datang jenguk ubun-ubun yang nak mati. Yang terjenguk yang jagonya itu, ubun-ubun yang jago. Maka jangan di pucuk palanya maksud aku tuh. Kaget salah cabut laju. Yang nak mati tak mati, yang jagonya mati. Ya? Nah itu, tapi tidak salah cabut malaikat woi. Itu main-main baik. Pasti matinya itu siapa sudah ada, baca sudah bagiannya. Nah itu secara khos, maka hati-hati gitu. Kalau secara umum ini banyak. Nabi Yakub dulu Bapak Ibu berkawan dengan malaikat maut. Nabi Yakub itu, malaikat maut, kalau kakek aku nak mati nyita aku ya. Woi gampang itu Yakub, lagi punya tahu. Gampang itu kecil pacuannya. Ngapo-ngapo datang malaikat maut. Ngapo kau nak kesini? Aku nak nyambut nyawa kau. Lah aku njuk tahu. Kaget kalau aku nak mati njuk tahu dulu aku ini. Tidak konsekuen kau ini. Malaikat maut. Lah kau tu sudah kunjuk tahu kata malaikat maut. Apa dia? Dulu rambut kau tu hitam. Kunjuk tahu sekarang putih. Ada tak yang rambut putih sekarang ni? Ya saling jingok lah. Rambut putih. Itu tanda kita sudah nak mati. Biar itulah jangan dicabut. Itu akan jadi cahaya kita di sana. Rambut putih yang di rambut kita ini tidak usah dicabut-cabut, biar kelam. Atau disemir-semir, tak boleh. Biar kelam. Itu akan menjadi cahaya kita kata Rasulullah. Akan menjadi cahaya kepala kita itu. Tidak usah dicabutin nambah banyak. Aku tahu kalau yang galak nyambut bulu apa namanya rambut putih-putih itu takut tua. Takut diomongin tua, waktu cabut bulu ini ya, rambutnya ini ya. Nah itu sudah punya tahu rambutmu putih. Dulu badanmu tegak berdiri aku. Sekarang kau sudah mulai bongkok. Itu sudah punya tahu. Dulu gigimu itu rapat, sekarang ompong. Ada yang ompong. Banyak. Aduh itu tanda-tanda.
Aku kompok juga cuma sikok dua ya kalau ya. Maka kalau mulai giginya kati itu hati-hati. Pak ya. Maka memang Muhammad nu'ammir hununat isufil khalqi afala ya. Apabila engkau kupanjangkan umurmu, maka engkau kukembalikan seperti semula. Maka bapak-bapak yang panjang umur itu kayak bayi lagi, tidak kasih gigi, nyusu. Artinya udah kasih gigi lagi, sudah dibalikin lagi. Biasanya orang yang sudah mulai tua-tua itu pikun, ya. Sudah makan belum? Dahal barusan makan. Belum. Nah, dahal barusan makan tadi. Ngapa itu memang dikembalikan seperti semula. Budak kecil lagi, atau budak kecil lagi, budak kesembuh. Kalau ada cucu marah, cucu mana dikit nak marah, itu budak kesengguh. Ngapa? Itu memang sudah dikembalikan lagi seperti semula kita itu. Maka kita sadarkan diri kita bahwasanya kematian pasti akan datang kepada kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, walaupun di dalam jeruji besi, buruj fi buruji musayyada, di dalam jeruji besi yang kokoh, yang tebal, gitu kan, tetap mati juga. Maka tak baca orang mati, siapapun mati. Aduh, tak baca malaikat tu di apa? Di budi-budi ke. Dulu ada bapak, betul dia ni. Nah, okay, kalau bak mati ini, jangan kau beli ke kapan yang bagus. Cari ke kapan yang bekas-bekas pe. Tunjuk tanah-tanah dikit. Kapan itu untuk bungkus aku. Ngapa Pak? Kaget kalau ditanya malaikat, aku nak ngomong. Woi malaikat, aku ni wong lama, tak usah ditanya lagi. Aku ni wong lama ini nah. Ngapa? Kapan aku ni sudah apa tanah galau, tak usah kau tanya lagi. Dah baca malaikat sudah tahu siapa yang lama, siapa yang baru. Jadi dah baca dibudikan lagi malaikat. Selesai gitu dengan malaikat. Sekarang kita masih baca bebudi di dunia ini. Jangan baca korupsi, baca maling, ya, baca kalau kalau sudah di sana udah baca lagi. Makanya Bapak Ibu, pada saat kita sakaratul maut itu, maka terkadang Allah tampakkan gawe kita di dunia ini. Sudah mangap, makanya kayak kita apa nonton TV di bawahnya itu ada tulisan kecil itu nah. Berjalan berita berita kecil di TV. Itulah kita kayak. Nah, terjingok. Cuma tak baca ngomong lagi. Cuma mangap wah, yang kebanyakan dosa gitu. Kejingoan. Wah, kejingoan. Makanya ada yang mangap matinya. Tidak baca lagi, ditutup. Mangap. Ada yang senyum matinya itu. Kenapa? Banyaklah kebaikannya. Nah, galak ikut majelis taklim, galak memakmurkan musola, memakmurkan masjid. Ya, dijingok, oh ini galak hidup di majelis taklim. Oh ini banyak sedekahnya ini. Oh ini banyak zakatnya ini. Oh ini banyak menolong wong. Dipertontonkan oleh Allah. Oh. Nah itulah makanya Bapak Ibu, Ibu Bapak kita di sana butuh doa kita, butuh doa kita. Mak kita, Pak kita yang sudah meninggal dunia itu butuh doa kita, butuh doa kita. Setiap saat doakan kepada Ibu Bapak kita yang sudah meninggal dunia. Karena makanan wong sudah meninggal itulah doa-doa. Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, Al-Falaq, Anas, kirimkan untuk emak bapak kita yang sudah meninggal dunia. Kirimkan. Jangan kita kirimkan ke kuburan itu pindang tulang. Mentang-mentang emak kita hobi pindang tulang, kita buatkan pindang tulang, taruh di pucuk kuburan. Besok kesana pastilah pindang tulang itu. Siapa yang makan? Tukang gali kuburan, tukang nyaku kuburan yang makan pindang tulang itu. Yang bapak kita hidup itu, yang mati itu tidak lagi makan pindang tulang itu. Makanannya apa? Itulah doa-doa kita. Al-Fatihah kita,
dengan Allah SWT. Salawat kita yang kita hadiahkan dengan baginda Rasulullah SAW, yang kita persembahkan untuk ibu dan bapak kita. Semoga kita pada malam hari ini akan selalu dijaga oleh Allah SWT dalam keadaan mati yang husnul khotimah. Bagi keluarga yang ditinggalkan, maka bersabar. Bersabar itulah kunci terakhir. Sabar, tidak lain tidak bukan, kita harus bersabar menghadapi kematian ini. Karena pun kita akan mati menyusul orang-orang yang sudah mendahului kita. Saatnya pasti kita akan mati, kapannya tidak tahu, dan tidak pula memakai abjad mati itu. Kalau memakai abjad lemah, yang Z, yang Abdullah duluan, yang Zainuddin belakangan. Untunglah tidak pakai abjad Pak Said. Aku Yusuf agak tengah-tengah, agak jauh dikit ya. Ya kan? Bangsa pakai abjadnya itu pakai abjad, sudah. Hari ini yang mati rombongan huruf A. Jadi huruf A mati kalau. Besok huruf B. Nah, aku ketir-ketir juga gitu. Kalau tahu dulu besok rombongannya huruf B. Kamu gitu apa awalannya B. Ngeri-ngeri gitu tuh. Makanya udah diberitahu oleh Allah. Kapan kita mati, kapan itu kita mati, kapan apa Allah memberikan rezeki kepada kita, balak kita, maut kita, maka itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maut ini pasti akan datang kepada kita. Sebelum maut menjemput kita, bertobatlah kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kama lam dzambalahu. Barang siapa yang bertobat kepada Allah seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Semoga Allah akan selalu membimbing hati kita. Semoga Allah juga akan selalu membimbing zuriat-zuriat kita untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampunannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah tadi